Nah, apa itu yang dimaksud dengan usia emas? Usia emas bisa dikatakan usia lanjut atau usia di atas 65 tahun. Nah, teman-teman, untuk mewujudkan kesehatan di usia emas ini tidak bisa dilakukan nanti aja tunggu 65 tahun baru kita jaga kesehatan. Nggak bisa. Jadi kita perlu jaga dari sekarang. Nah, biarpun demikian, kalau sudah terlanjur 65 tahun, nggak ada salahnya juga sih untuk kita menjaga kesehatan kita. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa hidup kita terus berjalan, waktu terus berlalu, dan disadari atau tidak, usia kita makin lama makin bertambah. Ini disebut sebagai life clock atau jam kehidupan kita, teman-teman semua. Nah, kalau dulu kita energik, ya, bisa memimpin rapat dengan baik, ya, kita bisa traveling kemanapun kita mau. Namun dengan makin bertambahnya usia, maka kebanyakan orang sih, ya, fisiknya, stamina-nya juga makin menurun. Nah, di samping itu, teman-teman, juga terjadi proses penuaan sel kulit misalnya. Penuaan sel kulit terjadi sejak usia 25 tahun, ya. Dan kekuatan jantung juga menurun sejak usia 40 tahun. Bahkan kematian sel otak nih mulai terjadi di usia 20 tahun. Nah, teman-teman, apa sih penyebabnya? Banyak faktor yang menyebabkan itu. Namun, salah satu faktor terbesar adalah radikal bebas. Radikal bebas dari polusi misalnya, dari makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, bahkan beberapa obat-obatan kalau diminum tanpa terkontrol oleh dokter juga bisa menyebabkan timbulnya radikal bebas di tubuh kita. Nah, teman-teman, ini adalah gambar sel yang normal dan radikal bebas merusak sel-sel tersebut. Ya, akhirnya sel-sel mengalami kerusakan akibat radikal bebas yang disebut sebagai oxidative stress. Apa akibat dari kerusakan ini? Yang pertama adalah sel-sel itu akan berkembang atau bermitosis, atau sel-sel itu berbiak menjadi jaringan baru. Nah, seperti kita ketahui, sel itu ada umurnya. Makin lama sel itu makin menua karena radikal bebas ini menyebabkan sel-sel baru yang dibentuk itu lebih buruk kualitasnya daripada sel yang sebelumnya. Nah, di samping itu juga radikal bebas ini merupakan awal munculnya penyakit yang lain yang disebut sebagai kanker atau tumor, ya. Itu karena radikal bebas menyerang DNA sel sehingga sel tidak terkontrol perkembangannya dan menjadi sel kanker. Itu adalah kerusakan-kerusakan sel akibat radikal bebas. Nah, teman-teman, bagaimana kita mengatasi radikal bebas? Kita gunakan antioksidan. Antioksidan adalah satu zat yang bisa melawan radikal bebas. Nah, banyak minuman atau makanan sehari-hari yang kita bisa konsumsi yang mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Misalnya lemon, jus anggur, extra virgin olive oil, jus apel murni, green tea, red wine ini lebih tinggi lagi kandungan polifenol antioksidannya. Polifenol adalah jenis antioksidan yang sangat kuat. Kemudian black tea, dan satu lagi adalah fermentasi madu hutan atau lemon. Ini sangat tinggi antioksidannya. Nah, fermentasi madu hutan dan lemon ini saya buat berdasarkan riset saya beberapa tahun yang lalu untuk memunculkan antioksidan yang sangat poten dari bahan-bahan makanan atau minuman yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Dalam hal ini adalah madu hutan dan lemon. Nah, teman-teman, ini adalah proses fermentasi yang saya lakukan dengan menggunakan madu hutan Kalimantan yang kaya dengan enzim, menggunakan anggur muskat dari Bali yang kaya dengan ragi alami, di mana ini akan memfermentasi madu dan lemonnya, dan juga sekaligus sebagai sumber antioksidan. Dan juga lemon yang sangat kaya dengan antioksidan, terutama di kulitnya. Nah, proses fermentasi ini menghasilkan satu minuman dengan kandungan polifenol antioksidan yang sangat tinggi. Nah, karena ini proses fermentasi, ini akan menjadi wine, teman-teman, yang mengandung alkohol hanya 14%. Nah, teman-teman, antioksidan itu sebelumnya pada lemon misalnya, juga pada anggur, ya, itu antioksidannya ini sebelumnya tidak aktif karena terikat oleh ikatan lipoprotein. Namun, dengan adanya fermentasi, maka ikatan lipoprotein ini akan diputuskan, sehingga antioksidan
akan dilepaskan dari ikatannya dan menjadi aktif di tubuh kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu melakukan fermentasi dalam proses pembuatan fermentasi madu hutan ini. Nah, ini setelah dilakukan proses fermentasi, maka ikatan lipoprotein terputus dan antioksidannya menjadi aktif. Nah, teman-teman, ada satu penelitian menarik yang disebut French Paradox. Penelitian ini masih menjadi pro dan kontra, ya namanya juga penelitian, ya ada yang pro, ada juga yang kontra. Tapi saya ingin membahas sedikit mengenai penelitian ini. Jadi tingkat penderita penyakit jantung dan pembuluh darah yang di Prancis ya itu sangat rendah ya. Padahal mereka itu mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak gitu ya, steak yang dia konsumsi sehari-hari. Tapi anehnya pembuluh darah mereka itu kebanyakan bersih dan penyakit jantung dan pembuluh darah seperti stroke gitu ya itu sangat rendah kejadian di sana. Nah, rupanya ada tradisi di sana mereka mengkonsumsi red wine dalam takaran yang kecil atau sedang yang terbukti di banyak penelitian menurunkan penyakit pembuluh darah dan kematian. Nah, dalam red wine inilah terdapat antioksidan polifenol itu yang rupanya membantu tubuh kita supaya sel-sel tubuh kita termasuk sirkulasi darah kita tetap terjaga dengan baik. Nah, dalam wine ini terkandung polifenol yang disebut sebagai resveratrol. Nah, ini ada jurnal penelitiannya juga ya teman-teman. Selanjutnya saya sharing juga sedikit di akhir dari pembahasan singkat ini. Orang tua saya juga saya berikan minuman fermentasi madu hutan ini. Jadi kalau saya pulang ke kota saya, ke Magelang gitu ya, saya ketemu orang tua, kadang-kadang saya pengen membawa buah tangan gitu ya. Mau tas kayak dia udah punya banyak, baju jarang keluar-keluar juga gitu kan, biasanya nggak dipakai. Ya udah saya bawakan minuman fermentasi madu hutan buatan saya sendiri sih. Nah, jadi dengan fermentasi madu hutan ini ternyata sampai sekarang sehat ya. Tadinya sering kedinginan gitu di kota saya Magelang itu sangat dingin, tapi sekarang udah jarang kedinginan ya dan stamina lebih bagus gitu ya. Jadi saya bahagia sekali sih bisa membahagiakan orang tua saya dengan minuman yang kayaknya sederhana, bisa diminum sehari-hari, tapi pengaruhnya untuk kesehatan memang sangat bagus ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ingin menyampaikan pesan, kesehatan bukan segala-galanya, namun tanpa kesehatan segala-galanya menjadi kurang berarti. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.